Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah 10 tahun Hafiz Indonesia tahun ini kembali hadir lagi untuk terus menginspirasi sahabat Hafiz semua. Ikuti terus ya dan dukung para peserta Hafiz. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia, like dan juga komen ya. Terima kasih. Nah, Nadif sini dulu sama Kak Irfan. Karena Kak Irfan tadi kayaknya belum puas ngobrol dengan abinya Nadif. Coba ya, abinya Nadif, ayo. Oke, boleh tepuk tangan nih, ada Kiai Thohir. Kiai, maaf loh, saya panggil lagi nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya Abi sudah menyempatkan waktu bisa menyempatkan di sini. Sama-sama. Untuk mengenal lebih jauh siapa sebetulnya abinya Nadif alias Kiai Thohir ini, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan berikut. Muhammad Thohir atau yang biasa disapa Kiai Thohir adalah pendiri sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Tahfiz Sunan Kalijaga. Keterbatasan fisik tidak menghalangi niatnya untuk mengajarkan Al-Quran kepada generasi muda di Desa Tegadlimo, Kabupaten Banyuwangi. Perjuangan sang guru ini melahirkan inspirasi tersendiri di Hafiz Indonesia 2022. Pak Kiai Thohir, barusan tadi kita lihat pesantrennya besar sekali. Ya enggak sebenarnya, biasa saja. Sebelum kita bahas tentang pesantren, maaf sekali saya bertanya boleh Pak Kiai? Kalau kita tahu Nadif itu dilahirkan, dari lahir kondisinya maaf sudah seperti itu. Begitupun dan Pak Kiai. Saya juga seperti itu. Lahir juga sudah dalam keadaan yang seperti ini. Tapi saudara, orang Semuanya tua, normal, semuanya normal. kondisi Nadif bersama Pak Kiai juga. Kalau dari segi kedokteran kenapa katanya? Kalau saya pribadi mungkin enggak ngerti. Tapi kalau Nadif memang ada kelainan mungkin atau enggak tahu saya. Dari enggak sejak ngerti. kandungan. Nggih, Dan sebetulnya sudah di USG nggak dulu pas Nadif? di USG. Dan sudah ketahuan. Sudah ketahuan. Saya mencoba untuk menenangkan istri saya. Tenang. Saya bilang sama dia, harus kuat. Ayah saya membesarkan saya dengan segenap perjuangan beliau. Insya Allah saya pun harus bisa. Dulu pas waktu kecil mungkin tidak seperti Nadif. Nggih, Nadif alhamdulillah nggih. Pak Kiainya sudah punya pesantren. Mungkin dulu Pak Kiai hidupnya lebih berat. Ya, lebih banyak tantangannya. Semacam yang ada di foto tadi. Itu kan waktu saya pesantren, di antara ribuan santri yang ada di sana, ya saya sendiri yang keadaannya seperti ini. Tapi saya harus bangun di dalam diri saya sendiri. Saya harus bisa. Saya tidak boleh malu. Karena begitu sedikit pun, kalau sedikit saja saya malu, maka saya akan gagal. Lalu pesantren. Nggih. Dari sejak kapan itu? Setelah saya pesantren di Kediri itu kemudian saya pindah pesantren di Banyuwangi, pesantren Tahfiz. Kemudian setelah itu saya merasa saya harus membesarkan jiwa saya. Saya harus belajar untuk menjadi orang yang betul-betul menerima kehidupan ini apa adanya. Setelah itu saya masuk hutan, naik gunung, turun dari gunung sendirian. Mau ngapain? Masuk hutan, keluar hutan, naik Untuk gunung? membesarkan jiwa saya dan hati saya. Ah, Saya harus bisa keluar mahabbah. Apa yang kita alami ini sudah harus betul-betul bisa mahabbah. Bukan hanya menerima, bukan hanya sabar, tapi lebih ke arah mencintai. Meskipun untuk belajar ke sana tentunya juga kita sendiri masih belajar, masih belum bisa secara 100% masih belum. ya Allah Pak Kiai. Masya Allah. Jadi prosesnya itu panjang untuk Panjang. mendapatkan jiwa yang besar seperti ini. Saya menjalankan kehidupan normal seperti halnya saya ada di rumah
saya kembali lagi bersama dengan keluarga saya. Kemudian setelah itu jarak sekitar 3 atau 4 tahun saya disuruh sama seorang kiai yang ada di Banyuwangi untuk menempati sebuah masjid yang di masjid itu tidak makmur. Artinya Hanya bangunannya saja. bangunannya sudah kecil, kemudian juga tidak ramai jamaahnya. Alhamdulillah dengan model tantangan yang sudah kita bangun, alhamdulillah saya menerimanya. Kemudian saya bangun pelan-pelan kehidupan yang ada di masyarakat itu. Perlahan-lahan sampai saat ini masih bertahan, dan alhamdulillah jamaahnya juga sudah alhamdulillah luar biasa. Ada anak yang pengen belajar di situ sampai saat ini. Di santri ada berapa orang? Waktu pertama itu bukan santri anak-anak seperti ini. Waktu pertama itu santri berbasiskan pendidikan pengajaran baca kitab. Berapa jumlah santri? Kurang lebih sama anak yang pulang di luar sama anak yang mukim itu sekitar 200-an. Banyak itu. Terima kasih. Sekarang anak tercinta Nadif menjadi salah satu santri juga. Nggih. Selain kita menghormati para orang tua yang luar biasa, kami pun benar-benar salut kepada para guru. Mudah-mudahan kehadiran hari ini di sini juga memberikan inspirasi kepada semua guru, kepada semua orang dengan berbagai macam kesulitan yang berbeda-beda, diberikan kepercayaan kepada kita. Kita harus yakin Allah tidak akan memberikan cobaan Lebih dari batas kemampuan seorang hamba. Nah, untuk itu kali ini dalam rangka 1 dekade Hafiz Indonesia 2022, kembali kita memberikan apresiasi kepada para guru. Silakan perwakilan Dewan Juri, Abi. Oke. Sepanjang iklan tadi, Abi bercerita kepada Kak Irfan, Masya Allah luar biasa, kagum dengan sosok Pak Kiai Thohir. Gak semua orang bisa seperti beliau. Di kondisinya, beliau tidak hanya melakukan terbaik untuk dirinya, tapi juga untuk umat. Mungkin kalau ayah sendirian gak kuat menanggung ini, Allah pilih seorang pendamping yang kuat menemani ayah. Subhanallah, Allah Maha tahu yang terbaik untuk sang hamba. Saudaraku, ini satu di antara sekian ribu hamba-hamba Allah dalam kondisi yang penuh terbatas, berjuang untuk menjaga Al-Quran. Allah tidak pernah kehilangan cara. Masya Allah. Dan tidak berlebihan di 1 dekade Hafiz Indonesia, izinkan kami Pak Kiai untuk memberikan sebuah apresiasi penghargaan guru inspiratif dan telah mendedikasikan untuk Quran. Tidak hanya penghargaan ini, kami pun memberikan apresiasi uang tunai senilai 10 juta rupiah. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada Pak Kiai untuk melakukan ini terus istiqomah lebih dan lebih, karena banyak yang akan terinspirasi dengan kisah yang telah dilalui selama ini. Lebih amin, terima kasih Pak Kiai, terima kasih ya. Kita kembali sesaat lagi tetap di 1 dekade Hafiz Indonesia 2022, cinta Al-Quran.